Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kita ketemu lagi ya di bedah buku Transcending Level of Consciousness. Sebelum kita awali kelas kita sore ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud syukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kelas kita sore ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Monggo, Bang Aswar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore ya. Kita lanjutin kembali program kita ya. Kita masih dalam program buku Transcending Level of Consciousness. Teman-teman yang belum punya bukunya, segera punya ya, biar bisa oret-oret di rumah. Apa ini? Ya, kemarin kita sampai di sini ya. Publik sering mengungkap kekhawatiran bahwa yang bersalah mungkin tidak dihukum. Siapapun yang akrab dengan realitas kesadaran dan kebenaran spiritual menyadari bahwa hal seperti itu tidak mungkin. Setiap orang bertanggung jawab kepada alam semesta dan tunduk kepada keadilan ilahi oleh dinamika alam itu sendiri. Jadi tidak ada yang tidak merasakan sendiri konteks dari level kesadarannya. Seperti gabus di laut, setiap jiwa mengapung ke tingkat daya apungnya sendiri. Yang bukan karena tindakan sewenang-wenang laut. Jadi publik di sini menganggap kalau nggak dipenjara ini, nanti orang ini nggak akan mendapatkan konsekuensi ya, dari tindakannya. Padahal setiap level kesadaran itu menjadi konteks. Dan konteksnya itulah dia akan nikmati sendiri. Dari dunia sampai akhirat. Tidak ada tangan di atas penggarap kecuali tangan sendiri. Yang merupakan kebebasan total yang diberikan oleh Tuhan untuk hidup. Tidak ada orang yang jatuh kecuali dengan tangannya sendiri. Jadi ini ngomongin soal bahwa tanpa ada penjara gitu, kehidupan itu sudah punya sistem untuk menampilkan setiap konteks yang kita wakili. Bahkan kejadian yang dianggap kebetulan hanyalah sebuah persepsi, tidak ada kebetulan. Tidak ada kecelakaan di alam semesta. Bahkan tidak ada kemungkinan untuk hal yang sifatnya sia-sia. Semua itu dalam rangka untuk memperbaharui konteks kita, menunjukkan konteks yang selama ini tidak kita akui. Seperti itu. Apa artinya sebenarnya adalah bahwa mereka tidak dapat diprediksi atau tidak dapat dipahami oleh ego linier dan batasannya pada paradigma sebab dan akibat Newtonian.
dalam berita utama 20 tahun yang lalu adalah contoh pesawat terbang yang terbang di ketinggian ketika bagian dari badan pesawat terbang dan hanya satu orang dari ratusan penumpang yang tersedot keluar. Orang-orang berkumpul dalam kelompok karena mereka sejajarkan dengan medan penarik yang sama. Ketika ikan di dasar laut terbang berkelompok atau burung terbang berkelompok, masing-masing berada di tempatnya, bukan karena kesejajaran mereka dengan yang lain, tetapi karena semua selaras dengan medan penarik yang persis sama. Jadi ada medan penarik yang sama. Ya. Masing-masing secara individual mengikuti medan seperti magnet yang kuat, yang pada gilirannya tunduk pada medan penarik berikutnya yang lebih tinggi, dan seterusnya hingga keilahian. Pernyataan ini dikalibrasi 995 poin. Dan ini kabar gembira ya, kabar gembira kalau ada hukum semacam ini. Jadi ya pada akhirnya ya ditingkatkan saja kualitas jiwanya dari survive ke kreatif, dari adaptif juga ke kreatif. Nanti dia akan berkumpul yang satu konteks. Berkumpul yang satu konteks. Yang tidak sekonteks akan berpisah. Dan akan bertemu lagi suatu saat nanti kalau sekonteks lagi. Ya kan? Kemudian ada politik ego atau politik kebencian. Ego yang terstruktur secara dualistik menyebar dengan sendirinya dengan posisi yang cenderung melihat segala sesuatu dari segi pelaku korban. Ini kesalahan klasik relativistiknya Karl Marx. Ia kemudian tuh membenturkan dua kelompok masyarakat. Yang satu diposisikan sebagai pelaku, yang satu diposisikan sebagai korban. Jadi relativistiknya Karl Marx. Akhirnya perang, ya, perang antara sosialis dengan kapitalis. Berdasarkan posisi yang sewenang-wenang, ia membagi peristiwa sosial menjadi berlawanan kapitalis sosialis. Dan kesalahan konsekuen yang terjadi dapat diarahkan ke dalam sebagai rasa bersalah atau diproyeksikan keluar sebagai kebencian dan paranoia. Dengan demikian, ego bersifat menghakimi dan tanpa disadari menjadi korbannya sendiri. Jika ia membenci, ia secara tidak sadar merasa bersalah karena melanggar kebenaran dan mungkin menekan rasa bersalah yang terkumpul, yang menambah lebih banyak energi pada kebencian yang diproyeksikan. Seperti yang akan dibahas dalam bab selanjutnya, ini juga berkontribusi pada tingkat ketakutan. Untuk apa yang diproyeksikan ego secara tidak sadar diharapkan untuk kembali. Terlepas dari perangkatnya, ego tidak dapat menghindari konsekuensinya. Apakah ia mengubah serangan ke dalam atau keluar? Kekeliruan yang melekat pada posisi ego adalah bahwa sebenarnya bukan orang yang sebenarnya yang merasa bersalah atau benci, tetapi hanya ego itu sendiri.
Diri sejati tidak pernah terpengaruh karena kebenaran kebal terhadap kepalsuan. Jadi permainan kebencian, rasa bersalah secara operasional hanyalah politik internal di mana suara-suara yang berbeda berusaha untuk mendominasi dan memenangkan kesetiaan seseorang. Ego iri dengan apa yang diintuisinya lebih unggul dari keterbatasannya, dan dengan demikian dengan mudah membenci dan mencelah apa yang tidak dapat dipahaminya. Nah, ini ya, jadi kayak semalam kita di kelas Stepping for Healing, karena kita nggak paham, lalu kemudian kita merasa aduh beratnya, sulitnya ini buku nih. Karena kita nggak paham, maka kemudian kita mencelah. Untung kita humorin semalam. Kalau enggak, waduh, kita langsung ke perasaan tidak bersalah. Akhirnya yang salah bukunya, bukan kita yang bodoh. Akhirnya yang salah penulisnya, bukan kita yang bodoh. Akhirnya gurunya yang palsu, bukan kita yang bodoh. Itu proyeksi dari rasa bersalah. Ini yang repot ini. Ia memiliki kepentingan dalam membuat kesalahan atau merendahkan apa yang tidak dapat dipahaminya. Dia rendahkan, aduh. Untung pokoknya beberapa malam di Tapping for Healing kita bisa melampaui lah ya. Pokoknya gas terus. Walaupun diselingi dengan humor-humor ya. Humor-humor ketidakberdayaan memahami sejarah epigenetik. Dengan demikian, orang yang skeptis secara halus membenci kebenaran spiritual atau kesadaran yang lebih tinggi dan nilai-nilainya. Kebencian terhadap kemurnian, jangan so suci loh, dan keindahan diekspresikan dengan kecabulan dan vulgar, serta dengan penodaan, mencemarkan feminitas, menghina pengetahuan, mencemarkan nama baik, integritas, dan lain-lain. Di Indonesia ini banyak. Jadi banyak kita itu, aduh ini penulisnya bodoh banget sih ini, nulis buku nggak bisa saya baca. Salah ini yang nulis. Nah, semalam kita selamat itu. Ya kan. Seperti itu. Ya itulah kalau kita nabrak tembok, lalu kemudian yang salah temboknya, bukan kita. Karena kita lagi benjol tuh. Banyak kritik yang diakui menyamar sebagai kebebasan berbicara, disamarkan secara tipis. Kebencian iri disertai dengan pembenaran yang rasional untuk mengurangi rasa bersalah. Kebencian ideologis memicu debat publik tentang hampir setiap topik atau masalah dalam masyarakat saat ini. Apalagi ini menjelang tahun pemilu, mulai deh. Ini gara-gara Pak Ganjar nih, saya gagal nonton sepak bola. Ini memang ya hal yang lumrah dalam masyarakat itu, politik kebencian. Kebencian ideologis ya. Ada kebencian ideologis. Dari mana ego memperoleh apa yang dianggapnya sebagai keuntungan dalam bentuk perhatian. Kebencian seringkali berbentuk memproyeksikan rasa bersalah melalui kesalahan. Secara analog, politik ego memiliki pasangannya di masyarakat yang sangat sibuk ngurusin kesalahan orang. Sementara individu memang berperan, peristiwa yang tidak menguntungkan seringkali mewakili kegagalan proses sosial yang mendasari itu sendiri
karena kebijakan yang secara bawaan keliru. Sementara menghukum pelaku bersalah memuaskan publik, biasanya masyarakat short change karena resolusi ditemukan dengan memeriksa proses yang mendasari itu sendiri. Rasa bersalah yang berasal dari beberapa penilaian buruk masa lalu diatasi dengan perangkat reparasi, pengakuan, dedikasi moral, dan kompensasi dari perbuatan baik, yaitu proses pembatalan. Tapi kemarin kita udah bahas. Mari merangkul kesalahan dari kacamata Ar-Rahman. Kerendahan hati membantu pemulihan dengan pengakuan bahwa sebagian dari rasa bersalah berasal dari kesombongan. Jadi ada asumsi bahwa saya seharusnya tidak melakukan ini. Seharusnya gimana, udah terjadi. Tidak bisa lagi pakai seharusnya. Tapi diterima saja, inilah konteks yang selama ini tidak saya akui. Mengakui shadow. Ya. Makanya ini seperti tadi pagi di kelas di kelas Kamisan ya, di komunitas PCI itu kita bahas, saya coba memperkenalkan ya isu baru bahwa rukun iman itu adalah membersihkan shadow dalam pikiran kita. Rukun iman yang 6 itu, arkanul iman, itu ada hubungannya dengan shadow. Ada 6 archetype shadow berarti di dalam pikiran semua manusia. Kalau archetype itu bisa maka itu menjadi salah satu arkanul iman. Itu penting, ini lagi saya kumpulin data-datanya. Jadi ada kesalahan dalam kata harus yang mewakili hipotesis. Hipotesis tidak pernah menjadi kenyataan dan sebenarnya merupakan abstraksi yang diidealkan. Jadi kemasuk akalan. Oleh karena itu, hipotesis mewakili fantasi. Makanya Hawking nulis bahwa semua hipotesis adalah kesalahan. Ya itu aja ya sore ini. Bahwa yang harus kita hindari itu adalah kata kudune, seharusnya, aku yang di sana. Seharusnya ini tidak terjadi. Nah, kayak gitu. Ini seharusnya ini udah buka ini kalau di Papua. Ini seharusnya udah buka puasa ini kalau di Papua kan. Nah, itu. Oke, itu dulu untuk sore ini. Hindari kata seharusnya udah THR nih. Ya kan? Jadi itu proyeksi ya, tidak kebencian terhadap keadaan saat ini. Maka pakai seharusnya ini udah sembuh. Berarti benci dengan dirinya sendiri. Seharusnya LOC udah 1000. Nah, seharusnya Bang Asmar nggak jomblo. Nah, itu juga itu ya. Kebencian. Ya, jiwa saya dengar tuh ya. Jiwa saya saya dengar jam 5 itu seharusnya udah bukan nih kalau saya di Sulawesi gitu. Benci. Ya, silakan aja ngomel balitas gitu kan. Mari kita ya, seharusnya di kondongnya ini sudah buka gitu ya. Mari kemudian tuh kita lampaui kata seharusnya menjadi inilah senyatanya gitu. Inilah senyatanya. Jadi dari seharusnya menjadi inilah senyatanya. Itu poin kita hari ini ya. Dari kudune, dari seharusnya menjadi ya inilah.
Itu poin kita hari ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat buka puasa bagi yang di Indonesia Timur. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nunggu sejam lagi. Terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang berniat mastering ya, mengikuti mentoring TLOS, itu bisa segera daftar ya, karena yang daftar dan udah registrasi bisa mengikuti kelas-kelas untuk alumni ya. Terima kasih, kita bertemu besok sore insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berbuka bagi yang belum berbuka.